Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru. Hari ini kita akan membahas perubahan terbaru dalam konsep literasi, terutama dengan adanya teknologi dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak sekolah dasar. Sesi kali ini kita namakan BC, Bicara Literasi. Bukan hanya itu, kita juga akan berbincang dengan salah satu bintang tamu, yaitu siswa sekolah dasar yang akan berbagi pandangannya. Penasaran? Yuk simak sampai habis. Oke, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan bintang tamu kita nih. Boleh kamu perkenalan dulu sendiri, silakan. Hai, kenalin, nama aku Vanessa. Oke, Vanessa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kamu pernah dengar literasi gak? Pernah ada di sekolah. Oh, udah ada ya sekarang yang di sekolah. Oke, nih. Dulu literasi itu sering dikaitkan dengan kemampuan membaca dan menulis. Tetapi seiring berjalannya waktu, kini literasi menjadi lebih berkembang. Ada yang namanya literasi digital, terus ada juga literasi informasi dan literasi media. Teknologi itu memungkinkan anak-anak belajar banyak hal. Kemudian dengan adanya internet juga mereka bisa mengakses dari mana saja. Tapi nih, ini juga mengharuskan kita sebagai orang tua untuk memantau terhadap apa yang mereka akses gitu. Apakah sesuai dan aman untuk mereka? Baiklah, kita sekarang tanyain ke Vanessa ya. Vanessa, apa sih aplikasi atau teknologi yang sering kamu pakai untuk belajar? Aku kalau pakai itu suka pakai Google sama YouTube doang. YouTube dong, oke. Selain itu ada nggak aplikasi yang lain gitu? Nggak ada. Padahal ada loh aplikasi yang namanya Ruang Guru. Itu bagus banget kata kakak, karena di Ruang Guru itu mereka itu menjelaskan soalnya itu menggunakan video, jadi kita tuh kayak belajar sama guru lagi tapi secara online lah, kayak belajar daring. Nah kayak gitu, keren juga sih. Tapi udah tahu Google sama YouTube. Terus nih, ada nggak sih pengalaman atau hal yang bikin kamu bingung waktu kamu pakai internet gitu? Pernah Kak, jadi aku tuh kayak lagi nyari apa yang keluarnya apa gitu. Terus ada lagi nggak? Ada, terus kalau aku mau buka aplikasi itu suka ada iklan yang ini Nggak loh, yang pantas nggak gitu ya. pantas. Iya ya, emang ya. Nih permisa, emang bener banget kata Vanessa. Jangankan mereka gitu ya, kita aja yang sudah besar itu sering gitu ngelihat iklan-iklannya itu kebanyakan yang 18 plus atau yang tidak senonoh, nggak pantas lah buat anak-anak. Tapi kamu jadi penasaran nggak? Enggak dong. Oh, tapi suka ada lah ya, pasti apa namanya? Tapi Penasaran gitu. aku jadi penasaran, makanya aku sekarang tanya-tanya dulu ke orang tua, aku boleh nggak buka kayak gitu. Iya bagus. Makasih ya Vanessa, itu penting banget lah, bener ya. Jadi itu bisa membantu teman-teman juga untuk lebih berhati-hati dengan bertanya dulu gitu ke orang tua, apakah ini bisa nggak kalau misalnya aku buka aplikasi ini atau aku buka situs ini, kayak gitu. Nah, seperti yang diceritakan Vanessa tadi, teknologi itu membuka banyak peluang belajar baru. Jadi aplikasi edukasi dan sumber online lainnya itu memang bisa membuat belajar lebih menyenangkan dan menarik. Anak-anak dapat mengeksplorasi ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, kemudian bisa mempelajari banyak topik, bahkan mencoba berbagai jenis soal interaktif yang membuat belajar itu lebih kreatif. Literasi informasi mereka juga nantinya jadi berkembang, termasuk dalam mengolah dan memahami informasi. Tapi tentu aja teknologi juga memiliki sisi buruknya gitu ya, atau tantangannya lah, sisi negatif. Misalnya kayak akses tanpa batas itu dapat membuat anak-anak melihat konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Yang tadi kamu bilang kan, ada iklan yang kadang nggak pantas kan ya. Nah itu sangat bahaya ya.
dari hal-hal kecil itu membuat anak itu makin penasaran, akhirnya jadi misalnya ya janganlah amit-amitnya gitu nonton video yang nggak pantas gitu kan. Terus selain itu juga ada risiko berkurangnya interaksi sosial. Jadi kalau kebanyakan main gadget, biasanya anak-anak itu jadi lebih asik untuk main gadget daripada bermain sama teman-temannya. Nah, kamu biasanya kalau di rumah lagi main gadget itu ada batasan waktunya nggak? Atau misalnya batasan pemakaian handphonenya itu kapan, dari jam berapa atau dari jam berapa sampai jam berapa misalnya, ada nggak? Ada kalau hari libur, tapi gak dibolehin lama, cuma 2 jam gitu. Oh iya, sama kalau misalnya ada tugas yang susah Ya. aja kayaknya ya gitu ya. Oke. Nah, dari sisi buruknya itu atau tantangan itu tentu ada solusinya juga, teman-teman. Nih, ada solusi untuk di sekolah. Guru itu bisa memandu penggunaan teknologi dengan bijak. Misalnya, guru bisa mengajarkan anak-anak cara menggunakan internet secara aman dan membuat program literasi digital. Nih, di sekolah saya mengajar ya, atau di sekolah Vanessa sekolah juga, itu kita sudah ada pembelajaran TIK dari kelas 1 SD. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa sekarang itu sudah zamannya semakin maju, ujian saja sudah berbasis komputer. Sekarang otomatis dari usia dini itu harus diajarkan tentang caranya menggunakan komputer gitu. Nah, selain itu juga ada pelatihan mengenai cara mencari informasi yang benar, dan menyaring informasi juga bisa diperkenalkan oleh guru-gurunya. Nah, dengan kegiatan seperti ini, sekolah itu berperan sangat penting ya, sangat besar peran sekolah itu untuk menyiapkan anak-anak menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kritis. Selain di sekolah, di rumah juga tentunya ada gitu ya cara yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mencegah tadi sisi buruk dari penggunaan internet gitu. Jadi orang tua bisa memberikan aturan penggunaan gadget yang sehat. Kayak tadi Vanessa sama orang tuanya itu main gadgetnya cuma boleh hari libur, Sabtu Minggu, itu pun hanya 2 jam. Kemudian pada saat mengerjakan tugas yang memang sulit untuk Vanessa mengerti, dan orang tuanya juga tidak mengerti ya, kayak gitu. Karena kan kalau misalnya orang tuanya masih bisa ngerti mah sama orang tuanya kan diajarin ya. Kalau udah mentok baru ya bisa dalam menetapkan waktu khusus seperti tadi untuk penggunaan gadget atau membatasi jenis aplikasi yang diakses. Selain itu, keluarga bisa menjadikan teknologi itu sebagai sarana belajar bersama, misalnya dengan mengakses informasi bersama atau mendampingi anak-anak saat menggunakan aplikasi edukasi. Selain itu, ada juga lingkungan masyarakat. Nah, ini juga bisa mendukung dengan menyediakan ruang belajar yang aman dan nyaman, seperti perpustakaan atau ruang baca yang ramah untuk anak. Wah, ternyata banyak banget ya insight baru hari ini. Terima kasih untuk Vanessa karena udah mau gabung di podcast kakak dan berbagi pengalamannya lah. Jadi teman-teman, teknologi itu memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi perkembangan literasi anak. Dengan kolaborasi antara sekolah, kemudian orang tua, dan masyarakat, juga itu bisa mengarahkan anak-anak untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak. Sebelumnya, makasih ya Vanessa udah mau gabung di podcast kakak kali ini. Iya, Kak. Nah, teman-teman, segitu saja podcast kita tentang literasi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa, mari kita awasi dan dukung anak-anak kita untuk menggunakan teknologi dengan cerdas. Dadah! Dadah!